Halo Pak Din. Ya, oh, Bang Rizal sudah Saya datang. betul Kalau mau begitu, makan lanjutkan saja Bang Rizal. ya. Gimana prediksi tentang Indonesia baru pasca COVID? The new normal Indonesia dari sudut ekonomi. Ya kalau diteruskan dengan status quo yang sekarang, makin nyungsep lah udah pasti. Karena sebelum corona aja, pakai semua indikator makroekonomi, ekonomi Indonesia tuh makin lama makin stagnan dan nyungsep. Neraca perdagangannya negatif, transaksi berjalan negatif, balance of payment negatif, dan primary balance juga negatif. Nah, jadi even sebelum krisis, kita udah masalah. Nah, begitu krisis, kita 2,5 bulan yang pertama membantah, menolak, itu nggak ada, Indonesia kebal, dan sebagainya. Sehingga kita kehilangan 2,5 bulan yang sangat berharga. Nah, kalau kita cepat melakukan reaksi, tidak bantah-bantah, pejabat Indonesia, Pak Din kan paling doyan membantah yang fakta yang benar. Ya kan? Lakuannya itu ya, fakta yang benar dibantah, padahal kadang-kadang itu kan ada angkanya semua. Nah, sehingga yang terjadi adalah begitu kena corona, kita lebih anjlok lagi. Nah, seandainya cepat kita melakukan, ini ada gambar, ya kan, itu hanya kayak huruf V, anjlok, 3-6 bulan baik lagi. Tetapi karena sebelum krisis, kita sudah mengatakan nggak benar, reaksi ekonominya udah masalah, ini garis merah. Makin lama makin dalam, recovery-nya ini bisa 1 sampai 1,5 tahun. Pertanyaannya rakyat bangsa kita tahan nggak dengan kondisi kayak gini? Saya terus terang nggak begitu yakin. Karena apa ya? Karena nggak fokus. Dalam kondisi kayak gini, programnya seharusnya cuma 3. Kita hadepin, kita bereskan corona secepat mungkin. Yang kedua, kita jamin rakyat kita yang miskin dan pekerja harian supaya bisa makan. Yang ketiga, karena bakal ada kesulitan pangan global, bukan hanya karena panik buying, tetapi karena middle class yang di rumah ini makan lebih banyak, sehingga demand makanan itu naik 10%. Makanya makin lama makin gendut ini gara-gara corona ini. Nah, tapi pasokannya berkurang 1/4-nya. Itu saya baca Rusia ekspor grainnya udah dikurangin. Vietnam juga sama, Thailand juga sama. Nah, itu akan mengakibatkan harga makanan naik, apalagi karena dolar anjlok, makin lama dampaknya rakyat makin besar. Nah, jadi fokus ke 3 hal saja. 1, hadapin corona. Yang kedua, fokus di dalam kasih makan rakyat kita yang miskin dan pekerja harian. Di Jakarta ini saja, penduduknya kalau siang hari 26 juta. 1/4 itu pekerja harian, hampir 6 juta lebih. Ya. Dan kita nggak ada program yang jelas bagaimana melakukan ini, sistemnya seperti apa, pembiayaannya dari mana. Nah, saya udah hitung, ada cukup uang tanpa perlu ngutang lagi. 1, ada sisa anggaran lebih, sisa anggaran tahun-tahun lalu disimpan di Bank Indonesia sebesar 270 triliun. Yang kedua, ada penghematan yang dilakukan Pak Prabowo. Alutsista itu biasanya pembeliannya markupnya ratusan persen, ribuan persen. Pak Prabowo tidak mau tanda tangan kalau selisih harganya 10%. Itu kan biasa kalau dagang. Nah, itu dia menghemat hampir 3,4 miliar dolar atau 50 triliun.
Yang ketiga, kita hentikan dulu semua proyek infrastruktur. Itu biasa, tahun 98 waktu krisis, kita hentikan dulu semua proyek besar, supaya kita bisa napas. Termasuk pembangunan ibu kota yang kagak jelas ini. Ya, saya khawatir ini cuman wins aja nih, ya, keinginan yang kagak jelas basisnya. Nah, kalau kita lakukan itu, kita bisa adalah uang yang kita bisa sisakan 300 utang kita, Pak Den, itu 1 tahun 650 triliun. Seperempatnya lebih itu dari bilateral, dari antar negara atau multilateral. Harusnya pemerintah, katanya hubungan internasionalnya bagus, dekat sama si ini, si itu, buktikan dong hari ini. Telepon itu pemimpin-pemimpin, bilang kita minta ditunda dulu pembayaran ini 6 bulan sampai 8 bulan. Telepon dong si Trump, ya kan, minta tunda dulu pembayaran 6 bulan utang Amerika. Ini malah mau beli ventilator dari Amerika. Ya seneng lah si Trump jualan ventilator dari negara lain, dia sendiri kurang kok. Ya, jadi saya yakin negara-negara ini kalau kita lakukan dengan baik, mereka bersedia kok, nggak usah bayar cicilan dulu 6-8 bulan. Nah, yang kedua adalah utang swasta. Pemerintah ngutang ke investor swasta di luar negeri dan dalam negeri karena menjual bond, obligasi. Itu bunganya biasanya paling tinggi di Asia Pasifik, 7%. Negara lain yang ratingnya lebih rendah dari kita, malah bayar cuma 4-3%. 2 minggu yang lalu, Menteri Keuangan terbalik ini, terbitkan bond, bunganya 4,3%. Presiden Duterte yang nggak canggih-canggih amat, Filipina yang ekonominya lebih jelek dari kita, nerbitin bond pada waktu yang bersamaan bunganya cuma 2%. Yieldnya maksudnya. Kenapa? Karena di seluruh dunia hari ini yield kalau nerbitin bond itu negatif. Di Eropa, di Amerika, di Jepang. Kalau kita tukar, kita kasih, saya mau nerbitin bond. Nah, jadi hutang kita yang jangka pendek di bawah 10 tahun, yang kedua bunganya ketinggian, yieldnya ketinggian, kita swap dengan bond bunga rendah. Ya, 1%, jangkanya 30 tahun, 40 tahun. Nah, dari situ kita bisa menghemat cicilan hutang setiap tahun, bisa-bisa 300 triliun lebih. Jadi tadi kalau kita jumlahkan 270 tambah 50 tambah 300, nyaris 950 triliun atau 1000 triliun. Nah, uang itu kita pakai ketiga hal aja. Satu, untuk nanganin corona, ya kan? Nah, tetapi birokrat kita memang brengsek. Itu kan anggarannya udah disiapin buat corona, buat beli peralatan perlindungan untuk dokter dan sebagainya. Itu ribut sendiri karena masing-masing backer bawa vendor, ya kan? Vendor dari Korea, vendor dari Cina, nggak putus-putus. Dokter itu udah sebel banget, masa buat menyediakan peralatan proteksi, mereka mesti nunggu sumbangan dari masyarakat, dari kita-kita, harusnya kan pemerintah yang ngerjain. Tapi nggak jalan. Nah, yang kedua adalah kita alokasikan 200 triliun. Nah, 300 triliun kita kasih setiap rakyat Indonesia yang miskin, yang bekerja harian, 800.000 selama 8 bulan. Caranya jangan pakai paket-paket. Karena paket itu disediakan 10 jenis barang, yang dia perlukan kan cuma 3 misalnya. Nah, tapi kalau uang itu disalurkan lewat birokrasi atau lewat ormas, pasti ditilep di pinggir semua di jalan. Misalnya 800.000, buntutnya cuma yang nyampe rakyat 100.000. Jadi, yang harus kita lakukan, kita bagi uang cash lewat ATM. BRI itu punya kantor di seluruh wilayah Indonesia. Ya, punya satelit. Kapasitas komputernya 4 kali BCA, walaupun transaksinya kecil. Sama BNI,
kita minta semua yang di atas 17 tahun bikin BCA, bikin ATM, kecuali yang udah punya. Nah, kita salurkan uangnya langsung ke situ. Nah, kalau itu kita lakukan, cukup buat 8 bulan sekitar 300 triliun. Setiap orang di atas 17 tahun dapat 800.000. Pak Din, kalau ini dilakukan, rakyat kita senang buat diam di rumah. Nggak usah diancam-ancam buat lockout apa, segala macam. Dia betah kok, karena dia bisa makan. Ya, kalau nggak, dia nggak ada pilihan. Harus keluar cari makan, bagaimana caranya. Atau kalau udah apes sekali, pulang mudik, pulang kampung, supaya di kampung masih bisa makan lah. Tapi mau pulang kampung juga kagak bisa. Jadi ini kan nggak bertanggung jawab. Kita minta rakyat kita berkorban, diam di rumah, tapi pemerintah tidak melakukan sesuatu buat kasih makan aja rakyat kita. Nah, sekitar 200 triliun lagi kita invest di produksi pangan. Kebanyakan sayur-sayuran kan 2 bulan jadi, ya kan? Bawang putih yang kita biasanya import 20 triliun 1 tahun, ya, memang hanya bisa di Pati, Brebes, suruh teman-teman IPB, riset lain, pasti bisa di 5 tempat yang lain, ya, sehingga kalau 1 tahun kan itu 4 kali panen. Setahun selesai kita jadi eksportir bawang putih. Tadi teman-teman yang sebelumnya katakan harus mandiri ekonomi bukan hanya sebagai slogan, harus. Nah, ini kesempatan buat lakukan itu. Ya, saya dengar sih udah ada keinginan dari Menteri BUMN buat gabungkan PTPN dengan Perhutani karena tanahnya banyak buat meningkatin pangan. Itu inisiatif yang bagus. Nah, jadi kita fokus ke 12 komoditi aja, jagung, beras kan setiap 4 bulan panennya, jagung 3 bulanan, lain-lain 12 aja yang cepat. Nah, kalau nanti dunia mengalami global shortage, kekurangan makanan, kita ready buat ekspor. Karena tidak ada, bahannya beberapa negara di dunia yang cuacanya sepanjang tahun, hanya Indonesia, Brazil, beberapa negara tropik, yang hujannya banyak, yang tanahnya banyak. Ya, jadi ini kesempatan untuk betul-betul genjot pertanian dengan 200 triliun dalam bentuk kredit, pupuk, bibit, itu akan maju sekali. Rakyat kita kenyang. Nah, tapi jangan bermimpi mau bantuin perusahaan-perusahaan. Ini kan banyak yang lagi lobby nih, yang namanya Kadin. Karena itu panjang. Atau apa, untuk supaya perusahaan swasta ini dibantu. Ini gelap nih, masuk ke jendela. Nah, jadi mereka lobby nih, sehingga total perlu buat bailout sekitar, ada yang bilang 1.600 triliun, ada yang 4.000 triliun. Kita ini nggak kaya-kaya banget kalau kita bantuin perusahaan swasta, ya kan, buntutnya membuka kayak BLBI lagi. Ya, namanya aja keren, supaya bisa nipu rakyat, pakai istilah quantitative easing. Esensinya itu cetak uang. Surat utang swasta dibeli sama Bank Indonesia di pasar primer. Lah dulu aja Pak Din, BLBI itu dikasih, ditukar dengan aset perusahaan konglomerat. Itu aja dalam perjalanannya banyak 40 lipat, recovery rate-nya hanya 25%. Ya, istilahnya kita ngasih 1.000 triliun, yang balik cuma 250 triliun. Itu aset loh backingnya. Apalagi ini cuma surat-surat utang abal-abal nanti. Ya kan, dibeli Bank Indonesia. Ya, jadi kebiasaan kepengen menipu rakyat ini yang saya sedih. Banyak sekali intelektualnya. QE, seolah-olah canggih gitu. Quantitative easing. Alah, itu kan cuma printing money. Cetak uang. Amerika nggak ada masalah cetak uang karena dia bisa jual dolar di seluruh dunia. Jepang sama Eropa nggak ada masalah karena ekonominya kuat. Tetapi kita kan nggak ada backing nyetak uang. Bisa-bisa nanti kejadian kayak masa akhir Bung Karno lagi. Uang rupiah nggak ada harganya, inflasi sampai 1.000%, ya hancur lagi, makin nyungsep lagi.
ini ekonomi. Karena mereka begitu mau umumkan, mereka mau cetak uang, itu dolar bisa 20.000 per rupiah. Nah, jadi hati-hati. Ini kalangan intelektual bajingan nih, yang ngomong QE. Kenapa nggak pakai bahasa sederhana supaya rakyat kita ingat, oh ini cetak uang seperti zaman Bung Karno. Ya, nyontek aja tuh dari Amerika, di Amerika pakai quantitative easing, dia pikir di Indonesia juga bisa. Dia nggak jelaskan Amerika itu negara superpower, bisa nyetak dolar dijual di mana aja, inflasinya kecil ke dalam. Kalau kita kan nggak ada, nggak kuat. Gitu. Jadi nggak usah lah bantuin swasta ini dulu, biarin aja mereka sahamnya rontok. Toh nanti begitu coronanya selesai balik lagi. Ya, kalau enggak ini membuka skandal BLBI jilid 2 yang lebih serem karena nggak ada asetnya. Pemerintah nggak pegang apa-apa kok. Swasta bikin surat utang dibeli Bank Indonesia. Itu berbahaya sekali. Pemerintahnya biasa 40 lipat, pejabatnya lihat aja staf khusus. Itu kan kejahatan kerah putih, Pak. Nah, dengan semua ini, pertanyaan saya apakah mereka mau cari jalan yang benar, solusi yang benar. Kalau mereka lakukan itu, kita recover lebih cepat, rakyat kita happy dikasih uang 800.000 cash lewat ATM. Atau mereka masih mau melakukan kejahatan lain. Memang setiap krisis itu kesempatan buat nolongnya lebih gede. Nah, tapi kalau main begini-begini terus ya nggak akan lama lah. Ya, rakyat kita nggak akan kuat. Ya, pemerintahan kayak gini nggak akan lama. Ya, bisa terjadi perubahan yang lebih besar. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Rizal, luar biasa. Sama statement terakhir itu.